'Cause baby, there's something you know, but clearly you say I'm not good. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Roro. Kali ini seperti yang kau membaca di judul dari video ini, aku akan mereview salah satu novel yang booming banget, yang di saat PO-nya itu berlangsung, ini tuh sampai cetak ulang kedua gitu loh. Jadi aku langsung aja, novel ini adalah novel Antariksa dari penulis Tresia. Jadi sebelum aku ngebahas novel ini lebih lanjut, aku bakal nunjukin kamu pada saat aku unboxing novel ini. Juga kesal dan bukan gue sih. Berapa? Jadi novel Antariksa ini merupakan novel terbitan dari Coconut Books. Nah, kalau di sini itu harganya 99.000. Tapi kemarin pas aku PO harganya memang 99.000, tapi dapat banyak bonus gitu. Jadi novel Antariksa ini bercerita tentang seorang cowok. Dia tuh ganteng, tajir pula, dan dia itu adalah seorang ketua geng motor kenamaan. Geng motornya tuh namanya Pasdala. Dia adalah Antariksa Sanjaya. Nah, Antariksa Sanjaya ini dia memang kalau di urusan tampang tuh dia udah juara banget deh. Tapi dia tuh minus di akhlak. Jadi dia tuh cowoknya tuh dingin banget gitu. Sampai dia tuh dijulukin adalah tiger. Dia tuh kayak tiger yang siap menerkam siapapun yang berani mengusiknya. Nah, kehidupan si Antariksa ini berubah saat dia bertemu dengan seorang gadis yang tanpa sengaja terjebak di dalam naungannya. Gadis itu bernama Vanilla Aleta. Nah, kehadiran Vanilla ini mampu merubah warna di kehidupannya si Antariksa. Tapi lambat laun justru terkuak fakta bahwa kehadirannya si Antariksa ini justru menjadi sumber ancaman bagi Vanilla. Nah, di sini akankah takdir berpihak kepada mereka berdua? Jadi kita langsung aja ke review dari novel ini. Untuk segi cerita, novel ini tuh hampir mirip dengan novel-novel adaptasi Wattpad pada umumnya gitu, yang cowok bad boy, ketua geng motor yang jatuh hati sama cewek biasa gitu. Tapi menurutku novel ini tuh kayak punya sihirnya sendiri gitu, dan ceritanya tuh benar-benar realistis banget untuk ukuran cerita remaja. Nah, kalau misalnya kamu baca novel ini, kamu tuh bisa moodnya tuh bisa berubah-ubah gitu loh. Kadang kamu tuh bisa sedih, kamu bisa ketawa. Pokoknya bener-bener ngebawa kamu ke suasana yang real banget gitu, yang kayak kamu tuh ada di tongkrongan ngomong sama temen-temen kayak gitu-gitu. Karena bener-bener cara penyampaian dari penulis tuh luar biasa banget deh, sampai aku tuh di pas cerita tentang geng pedal itu aku kayak sampai ketawa-ketawa sendiri gitu, yang kayak gitu banget gitu, karena memang nyata banget nih cerita yang ala-ala anak tongkrongan gitu loh. Nah, untuk konfliknya sendiri di sini tuh konfliknya tuh nggak yang berliku-liku banget gitu ya, nggak yang terlalu ribet banget gitu kan. Kadang kalau kita baca novel itu kadang kita tuh kayak kesel gitu, ini kan ceritanya soal anak remaja gitu, tapi kok konfliknya tuh dewasa banget. Nah, tapi di sini justru dikasih yang pas gitu, jadi konfliknya tuh ya bener-bener konflik anak remaja gitu, bener-bener menjaga kerealistisan dari ceritanya. Nah, di novel ini kamu bisa nemuin beberapa cerita, kayak cerita cinta segitiga, persahabatan, dan masalah keluarga. Secara keseluruhan aku emang suka sama cerita di novel ini gitu, tapi memang karena nggak ada sesuatu yang sempurna gitu kan, ada beberapa hal yang ngebuat aku tuh kayak kurang serak sama cerita di novel ini gitu.
Alasannya pertama adalah di sini tuh kan banyak tokoh yang dimunculkan gitu kan. Nah di sini ada salah satu tokoh yang menurutku paling menarik perhatianku ya. Itu ada namanya Khatulistiwa. Nah Khatulistiwa ini tuh tokoh yang bener-bener yang pas dia masuk tuh kayak aku tuh berharap lebih sama si tokoh ini. Terlebih karena memang dia tuh sampai dibuatkan puisi di novel ini. Tapi lambat laun justru kehadiran si Khatulistiwa ini tuh kayak numpang lewat aja gitu, kayak hilang aja. Dia tuh ada tapi lama-lama tuh kayak nggak kesorot gitu. Entah penulis mau menghadirkan cerita yang lain nantinya kayak ada spin off-nya atau gimana gitu, aku nggak paham ya kenapa dia tuh sempat disorot tapi lama-lama kayak pudar gitu. Kecewa sih. Yang kedua adalah menurutku ceritanya itu di awal cerita kayak part awalnya tuh kayak ceritanya tuh terlalu membias gitu sampai kayak aku tuh bingung ini tuh sebenarnya ceritanya tuh kayak gimana sih gitu. Tapi karena memang aku udah tertarik banget sama novel ini, jadi aku menikmati semua itu. Berikutnya adalah yang aku kurang serak dari novel ini adalah love line-nya gitu. Aku tuh kayak sempat bingung gitu. Ini tuh yang jadi second lead-nya tuh siapa ya? Entah itu second lead ceweknya kah, entah itu second lead cowoknya kah? Karena kayak terutama dia yang cewek sih, yang kayak love line-nya si cewek ini, si Vanilla ini tuh kayak ke siapa sih gitu. Walaupun kita tahu lah dia tuh love line utamanya dengan siapa gitu, tapi kayak bingung aja gitu. Banyak tokoh yang dimunculkan tapi ternyata itu bukan jadi second lead-nya gitu. Jadi ya untuk apa gitu, kayak ibaratnya cuma numpang lewat doang nih yang kayak second lead-nya gitu. Kayak oh jadi yang mana nih second lead-nya gitu. Tapi mungkin di sini maksud penulis adalah supaya kita tuh nggak oleng gitu kan. Biasanya kan ada kubu-kubu yang oleng ke second lead, jadi mungkin penulis menjaga hal itu jangan sampai terjadi. Tapi aku sih greget sih karena kayak aduh nggak ada nih second lead-nya tuh nggak jelas, jadi mereka tuh kayak cuma umpan lewat doang gitu. Alasan berikutnya adalah walaupun aku bilang di awal tadi kalau misalnya aku suka novel ini tuh konfliknya nggak berbelit-belit, cuman yang aku sesalin adalah dia tuh kayak penyelesaian konfliknya tuh kayak nanggung banget gitu kan. Kayak itu tuh berharap dari segi pembaca, aku tuh berharap lebih gitu kan. Kayak apa sih yang bisa didapetin nih imbalannya nih karena perbuatan lo nih, lo dapetnya tuh harus yang kayak gini gitu. Tapi ternyata cuman gitu doang penyelesaian konfliknya, kayak oh jadi ya cuman gitu doang. Kayak aduh kurang greget sih menurutku. Kayak klimaksnya tuh belum dapat untuk konfliknya, maksudku untuk penyelesaian konfliknya itu kayak masih banyak yang abu-abu yang dipaksa selesai gitu. Sayang banget sih, kurang greget aku untuk konfliknya. Seperti yang aku bilang tadi, aku suka sama novel ini, suka sih gitu. Walaupun memang ada beberapa hal yang buat aku kurang serak, tapi tidak berarti aku nggak suka. Sejauh ini aku tuh suka banget sama novel ini gitu. Dan aku kagum sih sama penulisnya. Kayaknya ini pertama kali aku baca karya dari Kak Tresia gitu ya. Dan jujur aku emang belum baca Wattpad-nya gitu, jadi aku nggak berani ngomong banyak soal gimana cerita ini dengan cerita Wattpad-nya gitu. Nah untuk cerita Antariksa dan si Vanillanya aku tuh kayak nggak bisa komen banyak, kayak intinya tuh mereka gemes banget. Oke, segitu dulu review novel Antariksa dari aku. Kalau misalnya ada hal yang kamu mau ngasih aku saran atau ada hal yang ingin kamu sampaikan mengenai novel ini, kamu bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kamu like video ini sebagai bentuk dukungan kamu ke aku. Dan kalau menurut kamu video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini. Dan jangan lupa kamu subscribe channel ini supaya channel ini tuh terus bisa mengupload sesuatu dan sebagai bentuk dukungan kamu ke aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.